Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aras Asdira dengan NIM 2006110431. Saya mahasiswa dari Agroteknologi C. Assalamualaikum Pak, maaf Pak mengganggu. Waalaikumsalam. Anaknya dari mana nih? Saya mahasiswa dari Universitas Riau Pak, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Saya Dedi Setiawan. Oh, jadi Bapak selama bertani ini udah berapa lama Bapak bertani Pak? Kurang lebih 12 tahun, nak. 12 tahun kurang lebih. Itu petani, ya. Jadi Bapak ini kalau selama bertani ini khusus komoditi apa yang Bapak tekuni gitu Pak? Kalau saya khusus sawit. Tanaman sawit, iya. Jadi kalau misalnya boleh tahu Pak, selama Bapak bertani sawit ini Pak, keluh kesah Bapak tuh apa gitu Pak? Kalau keluh kesahnya rumput, semak. Kan kalau rumput semak itu ya mengganggu kita bekerja gitu kan. Jadi harus kita potong, kita bersihkan. Ya itu aja lah. Paling kalau pelepahnya pelepahnya udah panjang, kita tunas, kita turunkan. Terus kalau misalnya masalah yang paling sering Bapak alami? Maksudnya masalah apa ya, nak? Baik masalah kayak entah harga naik atau apa, kayak buah susah keluar atau gimana gitu Pak? Oh, terkadang kalau pas kemarau kan, kalau biasanya kalau musim kemarau, musim buah sawit tuh berkurang gitu kan. Oh, buah trek ya Iya, Pak? buat trek. Sementara harga pupuk mahal. Nah, itulah kadang kita keluhan sebagai petani kan. Tapi kalau dia pas harganya tinggi, buah banyak, itulah kita senangnya jadi petani kan gitu. Iyalah itu Iya. majuannya ya Pak. Nah jadi Pak, kan pasti banyak masalah tadi Bapak bilang kan. Tuh ada nggak Bapak jalan efektif yang Bapak keluarkan selama itu Pak? Ya paling tidak kita kalau pas lagi semak yang 3 bulan 4 bulan sekali kita bersihkan, kita potong rumputnya atau kita rasun gitu kan. Itu juga dia berenggak 4 bulan sekali kita pupuk. Itulah kira-kira solusinya kan. Oh begitu ya Pak. Terima kasih ya Pak, maaf juga sudah mengganggu waktunya Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aras Asdira dari Universitas Riau, jurusan Agroteknologi. Di sini saya ingin mewawancarai Om tentang usaha tani yang Om sedang jalani sekarang. Sebelumnya nama Om siapa? Wagiri. Ya. Jadi sudah berapa lama Om di sini jadi petani Om? Kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Usaha tani atau komoditi apa yang Om tekuni sekarang? Tanam sawit. Tanam sawit. Ya. Jadi selama menjadi petani sawit ini Om, keluh kesah apa yang Om rasakan gitu Om? Keluhannya kalau masalah jalan agak susah karena musim hujan menuju ke sana ya, jalannya belum stabil gitu. Nah, jalan musim hujan dan becek. Terus kayak masalah yang sering Om hadapi itu apa gitu Om? Harga sawit itu naik turun. Harganya belum stabil, naik turun Stabil. Gitu. Untuk harga sawitnya aja atau harga pupuknya gitu Om? Harga pupuk agak apalah. Oh berarti pada saat harga turun, harga pupuknya naik gitu Om? Iya. Oh oke Om. Itu Om ada ikut kelompok tani atau enggak Om? Enggak Ada, jadi kayak mandiri sendiri gitu. Sendiri. Oh gitu. Makasih Om, udah ngeluangkan waktu yang maaf ganggu juga Om. Makasih Om, balik Om. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Aras Asdira dari Universitas Riau, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak tentang usaha pertanian dengan Bapak gitu Pak. Sebelumnya saya di sini mau bertanya, nama Bapak siapa Pak? Ari. Oke, Bapak Ari sudah berapa lama menjadi seorang petani? Sudah hampir 10 tahun. Sudah hampir 10 tahun ya Pak. Kalau boleh tahu komoditi apa yang Bapak tekuni Pak sekarang? Sawit itu. Sawit. Kalau boleh tahu juga nih Pak, selama Bapak menjadi petani sawit, itu kayak keluh kesah apa yang Bapak alami gitu Pak? Kalau kesal itu mungkin kan baru-baru ini aja istilahnya harga sawit tinggi kan. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan pupuk tinggi, harga nggak ada kan, itu kan menjadi Keluh kesah gitu. keluh kesah kita itu kan. Jadi masalahnya kalau kemarin-kemarin tuh ketika harga turun, harga sawit turun tapi harga pupuk naik gitu Pak. Ya nggak pun naik kali tentu kan nggak berimbang lah. Iya gitu nggak kan. berimbang ya Pak.
Kalau masalah yang Bapak alami ketika bertani sawit ini apa? Itu yang sering pelepah patah itu kan, cuman sepertinya ada hewannya, cuman waktu dicari tuh nggak pernah jumpa gitu kan. Oh, hama pada pelepah sawit yang patah tiba-tiba gitu ya Pak? Iya. Oke Pak, jadi yang terakhir nih Pak, selama ada masalah yang ini Pak, tuh ada nggak jalan keluar yang efektif yang Bapak dapat gitu Pak? Saya rasa kita pun belum apa istilahnya nggak pernah nyari solusi itu ya kan, karena istilahnya kita pun nggak ikut kelompok tani kan, jadi mau mendatangkan istilahnya DPR itu kan susah juga kan gitu. Jadi untuk masalah ini masih belum terpecahkan ya Pak? Iya. Oke, jadi begitu aja Pak wawancara hari ini. Kalau misalnya saya mengganggu waktunya, saya minta maaf Pak. Kasih ya Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aras Asdira dari Universitas Riau, jurusan Agroteknologi C. Baik Om, di sini saya ingin bertanya tentang sama-sama Om tentang pertanian. Sebelumnya saya menanya nama Om siapa? Sutono, Sutono. panggil Komer. Oh, biasa dipanggil Om Tomer. Selama jadi petani Om, udah berapa lama gitu Om jadi petani? Mulai 2008 lah. 2008, berarti kurang lebih udah 12 tahun ya Om. Oke, selama jadi petani ini Om, selama 12 tahun lah jadi petani. Itu Om tuh gelut di bidang komoditi apa gitu Om? Sawit. Sawit. Jadi kalau boleh tahu nih Om, selama jadi petani sawit, keluh kesah yang Om alami itu apa aja Om? Ya, contohnya kalau misalnya tanah tandus lah, nah, ini pun untuk mengapai pupuk kita kan menunggu lagi pupuk dengan pupuk kimia kan nggak bisa. Jadi kita adakan pemupukan pakai contohnya pupuk organik lah, seperti apa yang diapai menghasilkan tai kambing, terus kencing kambing, ataupun tai sapi, kencing sapi. Kalau Nah, itu. kalau misalnya tuh masalahnya Om, Kalau di pupuk pakai kimia rata-rata dia apa gersang dia kering, jadi ganti Ganti kambing tadi tuh ya. ya tai sapi. Gitu. Berarti kalau untuk jalan keluarnya Om udah mencari sendiri lah berarti ya, dengan cara apa Pupuk tanah tuh dikasih dengan pupuk organik Iya. kayak tai kambing, tai kencing kambing, tai sapi, kencing sapi seperti itu lah ya Om. ya, Oh, Om ada ikut kayak kelompok tani nggak Om? di sini ada Om ikut? ikut. Ya, oke. Gitu aja Om pertanyaannya Om. Kalau misalnya saya mengganggu waktunya, saya minta maaf ya Om. Ya, itu. Oke, kasih banyak ya Om. Ya. Saya Muhammad Aras Asdira dari Universitas Riau, jurusan Agroteknologi Pak. Oh iya iya. Di sini saya ingin bertanya tentang tentang pertanian Bapak Pak. Sebelumnya saya mau tahu nama Bapak siapa? Oh, nama saya Sumaryono. Oh, nama Bapak Sumaryono. Bapak Sumaryono sudah berapa lama menjadi seorang petani? Nah, lebih kurang udah 20 tahun. 20 tahun. Jadi selama 20 tahun Pak, kalau boleh tahu komoditi Bapak tuh apa gitu Pak? Ada tanam sawit, ada tanam karet. Oh, lebih ke sawit atau lebih ke karet gitu Pak? Ke sawit. Sawit. Kalau ini Pak, selama Bapak menjadi petani sawit nih Pak, kan lebih ke sawit. Keluh kesah yang Bapak alami itu ada nggak Pak? Banyak. Banyak. Di antaranya Pak? Ya harga pupuk sering naik. Itu di antaranya. Terus Iya. kalau misalnya masalah yang Bapak hadapi ada nggak Pak? Masalah apa? Masalah dalam bertani sawit itu entah itu dalam proses hamanya atau Kalau hama ada. Hamanya ya kayak gondit. Itu bahasa kampungnya gondit ya kan. bahasa halusnya ya Pak. Nah, ada monyet. Nah, jadi untuk menghadapi masalah tersebut ada nggak Bapak buat kayak jalan efektifnya gitu? Oh ada. Ya, kalau untuk musuh monyet, parah pakai ketapel. Oh. Nah, Nama saya Muhammad Aras Asdira dari mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Di sini saya ingin bertanya kepada Abang tentang usaha tani yang Abang tekuni sekarang. Sebelumnya saya ingin bertanya, nama Abang siapa? Nama Amin Rasidik. Nama Abang Amin Rasidik. Oke, berarti Abang ini masih tergolong muda lah ya kan? Jadi udah berapa tahun lah Abang menekuni usaha tani ini?
sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun. 3 tahun. Kalau hampir 3 tahun, kalau boleh tahu nih usaha tani apa yang sedang abang tekuni sekarang? Kalau untuk saat ini bertumbuhnya sawit, kelapa sawit. Sawit. Satu lagi, kalau misalnya kan bang bertelur sawit ini pasti adalah keluh kesah yang dilakukan selama pertemanan, apalagi masih baru-baru nih kan. Apa itu bang kok gitu? Kalau untuk sawit itu sendiri, seringnya itu dia kena di hama pelepahnya. Satu, yang kedua bibitnya kurang bagus, yang ketiga mungkin kemungkinan pupuk itu tidak memadai, karena kan istilahnya modal di awal terlalu kecil, jadi untuk memupuknya itu kurang lah, termasuk untuk pupuknya. Kalau keluh kesah kayak rute ke sana atau kayak jalan ke sana bagus atau enggaknya tuh gimana? Kalau untuk jalan itu, kalau ditengok dari cuaca, kalau untuk hujan kemungkinan medan untuk sana itu parah, tidak bisa masuk. Basah dari dalam itu melasir, sementara kan saya ini belum ada, untuk buahnya belum ada. Mungkin ini kan karena baru 2 tahun kan. Iya. Nah, jadi untuk para tetangga tani itu, orang itu keluh kesahnya di jalan. Oh, di jalannya. Kalau kan berarti kok masalah tadi di awal tuh ada nggak solusi yang abang buat lah untuk menangani masalah tersebut tadi di awal, yang kayak hama tadi, baru apa tadi, tanaman yang mati di awal, pupuk yang kurang memadai, itu ada nggak solusi yang abang lakukan, atau masih belum ada, masih bingung mikirin itu juga sekarang? Kalau untuk solusi banyak yang bertanya-tanya, cuman untuk solusinya itu karena apa? Modal terlalu besar untuk mensolusikan perkara ini. Jadi itu masih bingung lah masih ya. bingung untuk memasukkan solusinya. Oke. Baiklah, mungkin cuma gitu aja bang wawancara kali ini. Apa ya bang, ganggu waktunya. Makasih bang. Yuk. Baik Pak, di sini saya minta maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu Bapak. Jadi kan sebelumnya saya sudah melakukan tanya jawab ke beberapa orang petani, salah satunya Bapak. Jadi beberapa petani tersebut menyampaikan bahwa keluhannya itu pada pelepah yang tiba-tiba patah. Jadi saya ingin melakukan penyuluhan tentang apa sih yang menyebabkan pelepah itu patah. Ternyata yang menyebabkan pelepah itu patah adalah hama kumbang tanduk Pak. Sini ada brosur untuk cara mengatasi hama kumbang tanduk tersebut Pak. Silakan dibaca. Jadi cara yang pertama sama yang kedua itu sama Pak, yaitu dengan cara meletakkan di pucuk pohon kelapa atau dekat pohon kelapa lah, di pohon kelapa sawit itu garam atau irisan jengkol atau tembakau Pak. Cara ini digunakan agar tanaman tersebut terhindar dari si hama kumbang tanduk tersebut Pak. Cara yang kedua dengan memasang jebakan lampu. Memasang jebakan lampu ini Pak, dia ada ember di bawahnya. Embernya itu diisi air agar hama kumbang tanduk tersebut terperangkap di air tersebut. Cara yang keempat tersebut menggunakan insektisida sistematik. Digunakan dengan cara mengubur 10 cm di pelepah kelapa sawitnya yang agak nyorong ke bawah Pak, biar insektisidanya ini nggak kabur-kabur atau nggak kebuang gitu Pak. Dia ini agar hama kumbang tanduk juga pergi. Cara yang terakhir menggunakan virus Baculovirus oryzates dan cendawan Materisium anisophyllae. Cara ini sedikit rumit Pak, tapi dari semua cara ini saya menganjurkan cara nomor 1 atau cara nomor 2 karena cara tersebut lebih mudah digunakan dan bahan yang digunakan pun tidak susah ada di rumah gitu Pak. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, atau Bapak ada yang ingin mempertanyakan tentang brosur yang saya sampaikan tersebut? Mungkin nggak ada yang disampaikan lagi. Oh, nggak ada, berarti mungkin sudah mengerti ya Pak ya, apa saja cara mengatasi hama kumbang tanduk ini Pak. Iya. Oke, Pak. Maaf mengganggu waktunya Pak, terima kasih Pak. Iya. Ya, thank you. Baik Pak, di sini saya sedikit mengganggu waktu Bapak. Di sini saya ingin melakukan penyuluhan pertanian tentang wawancara saya sebelumnya, yang mana beberapa orang dari wawancara saya tersebut mengatakan bahwa permasalahan dia itu terletak pada pelepah sawit yang tiba-tiba rusak atau patah. Jadi setelah saya cari tahu apa penyebabnya, ternyata penyebab utamanya itu pada hama kumbang tanduk. Jadi di sini saya ingin memberitahu ke Bapak bagaimana cara mengatasi dari hama kumbang tanduk tersebut. Ini ada brosur tentang cara mengatasinya.
cara pertama dan cara kedua ini termasuk cara yang cukup mudah dan bahannya mudah didapat, karena cuma meletakkan garam atau irisan jengkol atau tembakau di pucuk pohon dengan cara digantungkan atau dilemparkan saja Pak. Cara yang ketiga, memasang jebakan lampu. Di dalam jebakan lampu itu, di bawah jebakan lampu itu ada baskom. Baskomnya tersebut diisi oleh air. Kenapa diisi air? Agar kuman tandu tersebut yang terperangkap tersebut langsung mati gitu. Cara yang keempat, menggunakan insektisida sistematik. Cara ini dilakukan agak sedikit rumit karena harus mengeborkan dulu 10 cm dan dengan miring ke bawah agar insektisida tuh nggak rusak ya nggak keluar. Cara yang kelima ini sangat-sangat ribet Pak, karena menggunakan virus dan cendawan. Cara yang terakhir ini kurang dianjurkan karena sedikit ribet Pak. Jadi mungkin itu aja sedikit penyuluhan dari saya mengenai cara mengatasi hama kuman tandu tersebut Pak. Saya mohon maaf sudah ganggu tuh Pak. Pak, ada yang ingin tanyakan dari cara ini Pak? Ada yang salah atau ada yang kurang gitu Pak? Berarti kumbang tanduk ini bereaksinya malam hari nih. Karena Kurang. kalau siang tuh nggak pernah nampak kan? Ya mungkin ya Pak, malam hari. Kadang tengok lu kan, ada apa masih di situ kan gitu kan? Tengok dibuka itu nggak ada juga, entah ada ulat nggak juga kan gitu. Iya. Mungkin bereaksi malam hari, dia pagi sampai siang masih istirahat gitu Pak. Makasih nih. Oke, itu ya. Makasih banyak ya Pak Om sudah mengganggu juga Pak. Itu Pak. Oke Om, maaf ya Om sebelumnya saya mengganggu waktu Om untuk istirahatnya. Di sini saya ingin melakukan penyuluhan pertanian tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada beberapa petani. Jadi dari beberapa pertanyaan tersebut banyak yang yang berpendapat bahwa yang bilang atau yang mengasih tahu kepada saya bahwa masalah terbesarnya itu terdapat pada pelepas sawit yang tiba-tiba patah atau yang mudah rusak. Nah, jadi kan Om di sini kan termasuk yang masih pemula dalam berbisnis atau bertani sawit kan Om. Di sini saya ingin tahukan apa sih hama yang terdapat pada pelepas sawit yang rusak tersebut. Jadi setelah saya cari tahu dan saya teliti, ternyata hama penyebab rusaknya pelepas sawit tersebut adalah hama kumbang tanduk. Ini Om cara mengatasinya ada di brosur. Sini akan jelaskan cara pertama dan cara kedua ini cara yang cukup mudah karena dia cuma meletakkan garam atau irisan jengkol atau daun tembakau di pucuk pohon dengan cara digantungkan atau dilempar. Cara yang ketiga dengan memasang lampu jebakan atau jebakan lampu, yang mana di bawah jebakan lampu itu diberikan air, baskom yang berisi air yang berguna untuk biar kumbang tanduk tersebut langsung mati. Cara yang keempat menggunakan insektisida sistematik, yaitu dengan cara membuat lubang sedalam 10 cm yang dibuat agak miring ke dalam dengan tujuan agar tanaman insektisida ini tidak rusak atau tidak terbuang gitu kan Om. Cara yang terakhir ini yang tidak dianjurkan karena sedikit ribet menggunakan virus dan cendawan. Jadi dari 5 cara tersebut ini saya anjurkan cara pertama dan kedua karena cara pertama dan kedua ini bahan-bahannya mudah didapat gitu. Jadi apa Om ada yang ingin Om tanyakan atau Om sudah mengerti dengan apa yang saya suruh gitu Om? Ini cuman yang ini aja yang mau dipertanyakan itu yang masalah dia memang kalau membuat lubang itu memang dia cukup sebatas 10 cm gitu. Ya kalau buat lubang itu nggak usah dalam-dalam Om, karena kalau buatnya ke dalam takutnya mengganggu dari tanaman juga kan. Sama kemiringan itu Dia tidak tumpah agar dia stabil gitu Om, atau stabil dengan posisinya gitu biar lebih maksimal dia. kalau menyuntikkan 10 sampai 15 cc ini lebih dari itu atau kurang dari ini Takutnya malah kalau kurang takutnya nggak efektif, kalau lebih malah nggak mengganggu ke tumbuhannya tersebut. Nah, karena kan dia disuntikkan di dalam gitu, jadi kita sesuaikan aja. oke terima kasih udah paham semua masalah hama tadi ini. Makasih banyak ya Om, nggak mengganggu waktu siang ya. Oke, kasih Om. Kasih. Maaf Om sebelumnya di sini saya mengganggu waktunya. Di sini saya ingin melakukan penyuluhan tentang pertanyaan yang sebelumnya sudah saya lakukan kepada beberapa petani termasuk Om sendiri kan semalam. Jadi dari permasalahan yang banyak disampaikan oleh petani, banyak yang bilang masalah utamanya yaitu pelepah yang patah atau yang rusak.
Jadi setelah saya cari tahu tentang itu, ternyata yang menyebabkan pelepah itu rusak hama kumbang tanduk. Di sini saya ada brosur, silakan Om lihat dulu tentang bagaimana cara mengatasi hama kumbang tanduk. Jadi cara yang pertama, yang kedua ini cara yang dianjurkan karena yang mudah dan bahannya itu sangat murah didapat. Untuk bahannya garam, irisan jengkol, daun tembakau. Caranya itu dengan meletakkan bahan-bahan tersebut di pucuk pohon kelapa sawit. Bisa dilempar atau bisa dengan menggunakan kayu. Cara yang ketiga ini memasang jebakan lampu. Cara ini agak sedikit ribet karena harus menggunakan alat Om. Ada lampunya, baru ada baterai, ada mangkok juga untuk tempat penampungan dari hama kumbang tanduk yang ingin dijebak. Cara yang keempat menggunakan insektisida sistematik. Cara ini agak sedikit ribet juga karena harus mengebor dalam 10 cm. Kalau lebih nanti takutnya tanaman yang kita akan diselamatkan ini malah rusak gara-gara kelebihan ngapa ngebornya tadi kan. Dia tuh harus miring juga agak ke dalam karena kalau misalnya dibuat rata takutnya ramuan atau dari insektisida sistematik ini keluar gitu Om kalau misalnya dibuat lurus. Jadi buatnya agak mereng ke dalam gitu. Dan yang kelima ini cara yang sedikit ribet karena menggunakan virus dan cendawan. Cara ini emang langsung mati, agak beberapa hasil itu agak mati kan, tapi caranya sedikit ribet karena menggunakan virus dan cendawan gitu Om. Jadi dengan cara ini apakah ada yang Om kurang pahami atau yang ingin Om tanyakan gitu kepada saya, atau Om sudah mengerti dengan cara yang saya sampaikan tersebut gitu Om? Cara yang apa, cara yang kumbang kan kalau misalnya apa kan susah, maksudnya cuma caranya ke atas gitu kan. Kalau misalnya apa kan ini contohnya inilah, kayak kalau banyak yang nggak berhasil kalau kumbang di apa dengan apa. Kalau kumbang ini kan biasanya jarang fatal berhasil, pasti dia lama akan Ya patah. ya harus berulang-ulang gitu kan Om. Sininya itu kita ya paling seminggu sekali lah tengok misalnya apakah tanaman pelepah tersebut setelah di sini masih mengalami perubahan membaik atau makin buruk. Kalau makin buruk berarti harus ditambah lagi kadar dari garam atau apanya karbonnya gitu Om. Itu aja lah yang saya tanya Pak. Udah oke Om. Makasih Om, maaf ganggu waktunya Om. Ya. Makasih banyak Om. Baik Pak, sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu waktu Bapak. Di sini saya ingin melakukan penyuluhan pertanian terkait tentang pertanyaan yang saya lontarkan kepada Bapak dan beberapa petani. Dari pertanyaan tersebut kan saya ada menanyakan masalah yang terjadi dalam penanaman atau bertani kelapa sawit. Di antaranya tuh ada yang menyebabkan pelepah rusak atau patah Pak. Jadi setelah saya cari tahu apa yang menyebabkan pelepah itu rusak adalah kumbang tanduk. Jadi di sini saya ingin memberitahu cara mengatasi dari hama kumbang tanduk tersebut. Ini ada brosur Pak, bisa dibaca sekalian. Untuk cara yang pertama dan yang kedua tuh menggunakan bahan dan cara yang mudah. Bahan yang digunakan itu seperti garam, baterai bekas, irisan jengkol, dan tembakau pucuk bangkau. Caranya dengan letakkan di pucuk pohon kelapa atau bisa juga dilemparkan. Yang ketiga tuh memasang jebakan lampu. Memasang jebakan lampu ini Pak memerlukan beberapa bahan seperti lampu, mangkok, kayu, dan alat lainnya. Untuk yang keempat menggunakan insektisida sistematik. Dengan menggunakan ini kita harus menyediakan bor untuk melubangi pohon tersebut dan dibuat dengan kemiringan 45 derajat agar tidak tumpah. Yang cara yang kelima ini merupakan cara yang sedikit rumit karena menggunakan virus dan cendawan. Apakah ada yang ditanyakan dari beberapa cara yang saya lontarkan tadi Pak? Baik Pak, mungkin sedikit penyuluhan dari saya. Mohon maaf jika ada terjadi kesalahan dalam saya menyampaikan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga ya. Baik Pak, sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Di sini saya ingin melakukan penyuluhan tentang pertanyaan yang saya lontarkan ke beberapa petani termasuk Bapak. Yang mana dari pertanyaan tersebut ada menyangkut permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang pelepah sawit yang rusak. Jadi setelah saya cari tahu apa hama yang menyebabkan pelepah sawit yang rusak, ternyata itu kumbang tanduk. Di sini ada brosur tentang cara mengatasi hama kumbang tanduk Pak. Baik Pak, dalam brosur ini dijelaskan untuk yang poin 1 dan 2 itu sama, cuma dengan alat yang bahan yang berbeda.
Untuk poin 1 menggunakan garam diletakkan di pucuk kelapa pohon kelapa sawit. Yang poin 2 dengan menggunakan baterai bekas, irisan jengkol atau daun tembakau yang diletakkan di pucuk daun kelapa sawit. Itu bisa diletakkan dengan kayu atau dilemparkan, Pak. Yang ketiga memasang jebakan lampu. Hal ini sedikit ribet dan menggunakan banyak bahan, Pak. Misalnya dalam hal ini diperlukannya mangkok, lampu, baterai listrik dan sejenisnya, Pak. Untuk yang keempat menggunakan insektisida sistemik, Pak. Hal ini sedikit rumit karena memerlukan bor untuk melubangkan dalam 10 cm agak miring ke dalam, Pak. Dan diisi, Pak, kenapa dimiringkan ke dalam agar tidak tumpah-tumpah yang tadi, Pak. Yang kelima sedikit ribet, Pak, karena menggunakan virus Baculovirus aureus dan cendawan Metarhizium anisocoiler, Pak. Hal ini kurang dianjurkan karena lebih menggunakan banyak biaya, Pak. Dalam brosur saya menganjurkan poin 1 dan poin 2 saja, Pak. Mungkin ada yang Bapak ingin tanyakan dari penyuluhan yang saya sampaikan? Atau Bapak sudah mengerti dengan penyuluhan yang saya sampaikan? Sudah paham, Pak? Belum. Bapak di mana yang kurang paham ya, Pak? Yang pertama sama yang kelima. Kalau yang pertama ini sedikit mudah, Pak, karena dia cuma diletak. Dia pertama tuh dimasukkan dulu ke dalam kayak entah kaos kaki bekas atau benda-benda yang bisa penyaring lainnya biar hawa dari garam itu keluar mengusir dari binatang tersebut. Untuk yang kelima nih, Pak, sedikit ribet karena memerlukan virus dan cendawan. Ini yang membuat pembautan bentuk nanti, Pak, cuman sedikit ribet jadi tidak dianjurkan, Pak. Apakah ada lagi yang ditanyakan, Pak? Atau sudah paham dengan brosur yang saya sampaikan tersebut dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi barusan? Kalau masalah paham tidak paham, saya orangnya payah pahamnya. Oh, jadi di mana nih, Pak, yang tidak paham? Ya, coba dijelaskan lagi sekali lagi. Dari nomor 1 sampai 5, dan nomor 1 sama nomor 5 aja. Oh, jelaskan 1, lagi. nomor 2. Nama lo, namanya saya udah tua. Ya. Oh, oke, Pak, siap. Gigi saya udah opong, dengarannya udah kurang. Oh, ya udah, Pak. Oke, Pak. Untuk poin 1 nih, Pak, dan poin 2 nih pengerjaannya sama. Dia tuh bisa dengan cara dimasukkan ke dalam bahan ini bisa dimasukkan ke dalam kaos kaki dan dicantolkan di pucuk pohon kelapa sawit atau bisa ditaburkan aja, Pak. Untuk yang poin ketiga ini agak ribet karena dia harus memasang jebakan lampu, harus merangkai dulu alat-alatnya, Pak. Yang poin ketiga ini jadi sedikit ribet. Yang keempat ini dia harus menggunakan alat bor, Pak. Dia dilubangkan dulu dalam 10 cm, dibuat dengan agak miring ke dalam, Pak, biar bahan dari inseksidanya ini tidak kemana-mana, Pak, tetap awet dalam situ saja. Dan yang kelima ini, Pak, menggunakan virus dan cendawan. Nah, untuk ini emang emang mudah, cuma lebih banyak mengeluarkan biaya, Pak, yang nomor ini. Jadi disarankan nomor 1, nomor 2 karena sedikit biaya yang dikeluarkan itu, Pak. Iya. Oke, apakah sudah paham? Wah, sudah paham sekali Oke, saya. Pak. Terima kasih banyak waktunya, Pak. Ya, terima kasih itu saya. Saya terima kasih sama Oh, saudara. saya juga sudah mengganggu waktu Bapak. Makasih, Pak. Kasih ya, Pak. Oh, sama-sama. Kamu nanti, Pak.